Selamat pagi Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak Heriza. Nama saya Mia Jemima Arum. Mbak Arum. Ya. Oke. Selamat datang ya Mbak di podcastin. Jadi podcastin itu podcastnya sinematografi Mbak. Nah ini aku mau tanya-tanya tentang kemarin nih Mbak. Katanya kemarin Prodi Gizi ada acara ya Mbak ya? Iya, itu dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-62. Hari Gizi Nasional yang ke-62. Kalau Mbak Mia itu kelompok berapa Mbak? Kalau aku kelompok 7. 7? Iya. Kelompok 7 Mbak Mia itu dan kelompoknya menciptakan produk apa ini Mbak? Jadi dari kelompok kami itu menciptakan 2 produk Mas. Yang pertama nugget kimpul jamur sama kue teo jamur. Nugget Kimpul jamur. Ya, sama kue teo jamur. Kue teo jamur. Saya kelompok 2 kebetulan. 2. Iya. Produknya apa itu Mbak? Buat dessert box labu kuning. Dessert box labu kuning. Iya. Satu produk. Berarti bahan utamanya labu. Iya, dari labu kuning. Itu acaranya kemarin apa aja sih Mbak sebenarnya? Kemarin Prodi Gizi itu melaksanakan Expo Pangan Lokal, juga melaksanakan seminar gizi. Jadi di Expo Pangan Lokal itu sesuai tema Hari Gizi Nasional 2022, aksi bersama cegah stunting dan juga obesitas. Nugget kimpul itu bahasa apa Mbak? Kalau kimpul itu istilahnya bahasa wong desa ngono Mas. Jadi ini kan kalau di bahasa Indonesianya kan talas, tapi kalau di bahasa desanya itu kimpul. Iya. Nah, kalau ini kan itu berarti resep rahasia Mbak. Cuman kelompok 2 yang tahu tentang semuanya kan. Nah, itu resepnya tuh disebarkan nggak Mbak? Atau cukup kita simpen aja ini rahasia gitu? Kalau komposisinya tuh ada di flyer kebetulan sama ada di kemasannya, di stikernya saya kasih. Jadinya bisa tahu komposisi dari bahan dessert box-nya itu aja. Terus yang bertanggung jawab atas expo dan seminar itu siapa Mbak? Untuk penanggung jawabnya sendiri itu dari dosen gizi. Dosen gizi. Itu Bu Anissa. Ya, jadi semua penanggung jawabnya itu Bu Anissa. Kemudian ada beberapa kelompok tuh ya. Itu sama dibagi dosen pembimbing. Itu kelompoknya tuh berapa sih Mbak totalnya kemarin Mbak? Untuk total kelompoknya itu ada 16 kelompok, terdiri dari 6 sampai 7 orang. Satu kelompoknya 6 orang, 7 orang. Itu dari satu angkatan apa seluruh masyarakat gizi? Untuk yang pesertanya itu dari mahasiswa mata kuliah kewirausahaan gizi. Jadi di program studi gizi itu ada mata kuliah kewirausahaan gizi. Kan semuanya tuh mengolah sendiri Mas. Gitu. Sendiri. Kalau kue teonya bahannya dari tepung tapioka, terus kimpul juga, jamur sama juga. Iya itu. Oke, itu pembuatan dessert box ya Mbak? Iya. Dessert box itu berapa lama ini Mbak? Kira-kira hampir 2 jaman. 2 jaman ya, udah cukup ya? Iya, karena nunggu layarnya itu kan ada 3 layar. Yang pertama tuh lapisannya warna putih, terus yang atasnya tuh dari labu kuning, terus atasnya lagi masih ada roti regal. Ada regalnya juga ya Mbak ya? Terus, Mbak Heliza ini termasuk di kelompok berapa Mbak? Untuk saya sendiri di kelompok 9 dengan dosen pembimbing Bu Purbowati. Bu Purbowati, Iya. Kelompok 9 itu berarti itu setiap kelompok nyiptain produk gitu ya? Nyiptain apa? Sebenarnya udah dibagi sih, kayak tema PMT untuk ibu hamil, PMT untuk KEK dan stunting, obesitas kayak gitu. Berarti sebenarnya udah dibagi sama dosen sendiri. Terus untuk produknya itu? Nah, untuk produknya sendiri itu per kelompok harus bisa menginovasikan dari bahan pangan lokal di sekitar masyarakat. Nah, kebetulan kelompok saya sendiri itu membuat produk dari bahan ubi ungu. Iya, ubi ungu kan di Kabupaten Semarang sendiri tergolong banyak ya, tapi itu ubi ungu termasuk produk itu sih musiman. Ketika event open stand itu berapa piece Mbak? Berapa porsi Mbak? Buat kue teonya dulu nih. Kalau kue teonya itu sekitar 30 piece. 30 piece ya. 30 porsi ya. Iya, 30 Kalau porsi. untuk itu tadi kimpul nuggetnya
Kalau untuk kimpul nuggetnya itu 20 porsi. es, yang frozen sama yang matangnya itu 15. Oh, ada frozen juga. Dibuat frozen. Terus itu didinginkan atau didiemin? Didinginkan. Didinginkan ya, dimasukin freezer gitu ya? Kalau kemarin tuh dimasukin chiller sama kulkas biasa, karena kalau di freezer itu kan harus beku terus. Sedangkan waktu expo tuh pakainya cooler, jadinya dimasukinnya kulkas biasa, suhu biasa di kulkas. Oke. Nah, ini misal nih, sekarang musimnya ubi ungu. Ketika gak musimnya ubi ungu dan Mbak Eliza itu dapat pesanan lah, katakanlah. Kalau misal produk bahan utamanya nggak ada, mungkin bisa diganti sama bahan lain seperti ubi kuning, ubi madu, labu kuning, dan lain sebagainya. Masih banyak sih pangan lokal. Semua jenis ubi bisa ya, Mbak? Bisa, itu kan termasuk bahan pangan lokal juga. Kalau abi bisa nggak, Mbak? Terus itu produksinya di mana, Pak? Kalau produksinya itu kami di gedung program studi gizi ada lab pangan dan lab kuliner lah. Kami buatnya di lab pangan di situ. Kalau lab kuliner itu untuk buat dipakai, tapi kan kemarin tuh kelompoknya banyak banget ya Mas, jadi dibagi 2. Oh, berarti sebenarnya lab pangan sama lab kuliner kemarin sama fungsinya? Iya, sama. Oke. 6 orang kewalahan nggak, Mbak, untuk 175 orangan itu? Kebetulan kita bagi tugas, jadinya buat produknya itu dibagi-bagi per tim gitu, 2 orang, jadinya bisa ya kewalahan tapi bisa mengatasinya. Nah, untuk penanganan produk itu sendiri tuh pure mahasiswa atau gimana, Mbak? Untuk penanganan produknya sendiri itu dari mahasiswa sendiri. Jadi itu kan udah ada dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi setiap kelompok itu mencari resep apa sih yang bisa dikembangkan dari bahan-bahan pangan lokal yang ada di sekitar masyarakat. Nah, kemudian resep tersebut dikonsultasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Nanti kalau misal udah ACC nih, oh ini resep ini bagus, layak untuk diperjualbelikan, kemudian masing-masing kelompok itu melakukan uji resep. Iya. Jadi sebelum produk tersebut diperjualbelikan harus ada uji organoleptik, itu terdiri dari rasa, aroma, warna, dan lain-lain gitu. Tapi mereka ikut berpartisipasi di event gizi kemarin nggak, Mbak? Ikut semua. Ada yang menghadiri seminar, ada yang ikut di stand itu. Ada yang beli juga, banyak yang beli. Kemarin termasuk rame ya, Mbak ya? Rame banget ya? Sesuai ekspektasi apa di luar ekspektasi ini, Mbak? Di luar ekspektasi. Jadi untuk nyari bahan labu kuning. Iya, labu kuning itu termasuk susah apa enggak, Mbak? Kebetulan itu dari kelompok kita ada 1 orang tuh asli Temanggung. Jadinya waktu sebelum expo sama Open PO itu dia pulang dulu ke Temanggung buat beli labu kuningnya. Iya, di sana banyak labu kuning. Oh, berarti ya tergolong gampang ya, Mbak ya, untuk cari bahan-bahannya ya. Iya. Itu minimal menciptakan berapa produk, Mbak? Menciptakan ya, membuat itu? Sebenarnya menciptakan sih, bukan menciptakan, kayak lebih kreativitas kelompok masing-masing ya. Jadi kan untuk kelompok saya sendiri itu kemarin resep tuh ada 3. Yang pertama itu ada resep crispy cookies dari ubi ungu, kemudian es krim mochi ubi ungu, sama pie rogut ubi ungu. Nah, yang di ACC itu ada 2 resep es krim mochi sama yang pie rogutnya. Aku nyoba semua. Gimana rasanya? Enak. Seriusan ini nggak bohong karena di depan kamera ya, tapi enak. Pembuatan itu sesuai target awal ya, kan berencana nih, kita membuat 100 porsi, 200 porsi, itu sesuai target apa lebih dari target, Mbak? Lebih dari target. Lebih dari target. Ya. Targetnya berapa, Mbak, emang? Kalau itu tuh pertama itu targetnya hanya 100. Tapi 100 porsi. Terus ditambah terus kan jadi 200, dan sampai ada, kalau udah habis itu Mas masih ada yang mau beli lagi. Pesenannya sampai di luar UN juga banyak, Mas. Jadi kita ngadain COD kemana-mana. Oh, sampai COD juga ya, Mbak ya? Kenapa memilih labu kuning? Apa karena warnanya atau memang
membutuhkan kandungan labu kuning? Kebetulan kan itu per kelompok beda-beda tema. Kebetulan kelompok kami itu temanya PMT Ibu Hamil. Jadinya kita mengambil labu kuning yang banyak beta karotennya begitu. PMT. Iya. PMT itu apa, Mbak? Ini aku kan nggak mahasiswa gizi nih, jadi nggak tahu nih. PMT itu pemberian makanan tambahan. Nah, Oh. untuk kelompok kami itu dapatnya Ibu Hamil. Itu untuk PMT sendiri ada berapa tuh, Mbak? Ibu hamil, terus? Ibu hamil, terus obesitas, ada wanita usia subur gitu Oh. untuk remaja begitu. Beda-beda kelompok, beda tema juga. Nah, menurut Mbak Halisa ya, Mbak Halisa itu kemarin dari Expo dulu. Expo itu berjalan dengan lancar, apa ada keganjelan gitu, Mbak? Kalau expo-nya sendiri waktu hari H itu alhamdulillah berjalan lancar ya. Karena sebelum-sebelumnya udah dimikirkan juga konsepnya mau gimana. Tapi pada saat uji resep sama bimbingan ke dosen itu pasti ada kendalanya. Oh iya, iya. Itu kemarin ada tamu undangan ya, Mbak ya, waktu seminar. Iya. Itu siapa, Mbak? Untuk tamu undangannya sendiri itu ada dari Dinas Pendidikan sama BKKBN Provinsi Jateng sama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng sama dosen dari UGM. Oh, dosen dari UGM. Iya. Itu mereka ngisi di seminar juga Iya, semua? jadi narasumber. Sama ada lagi perwakilan dari DPD Persagi Jawa Tengah. DPD Persagi. Iya. Oh, oke. Persatuan Gizi ya berarti? Iya, Persatuan Ahli Gizi Oh, Indonesia. ahli gizi. Kesusahan nggak, Mbak, untuk memproduksi itu, Mbak? Dari 6 orang ya, Mbak ya? Itu kesusahan nggak, Mbak? Kalau kesusahan sih enggak Mas, tapi kayak lebih ke keteterannya itu Mas, dari sumber daya manusianya yang kurang malahan kalau untuk memenuhi target pesanan banyak itu. Oh, itu berarti ngebuat mie dulu, terus ngegoreng, kayak gitu juga ya, Mbak? Wah, nggak bayangin ribetnya apa ya, Mbak ya? Iya. Mbak Arum itu sama kelompoknya satu tema sama kelompok Sama kelompok 5. 5. Iya, itu cookies labu kuning juga. Cookies labu kuning. Iya. Dari labu Oh, kuning. boleh, Mbak. Kalau satu bahan yang sama nih, boleh gitu. Untuk pemilihan bahannya itu kebetulan dibatasi dua bahan lokal untuk 2 kelompok. Jadinya yang lainnya harus beda. Oh, tapi asalkan beda produk ya, Mbak ya. Iya, harus beda produk. Kalau si kelompok 5 tadi buat diserbuk juga nggak boleh ya, Mbak? Nggak boleh, harus beda. Setiap kelompok itu menciptakan berapa piece produk, Mbak? Untuk kelompok saya sendiri itu kemarin produksi sekitar kurang lebih 150 pieces, terdiri dari 2 produk es krim mochi sama pairobuk ubi ungu. Oh, berarti masing-masing misal 75 sama Iya, 75 gitu. iya. Apakah itu semuanya juga produksi dengan jumlah yang sama? Tiap kelompok atau gimana? Tiap kelompok. Kalau tiap kelompok setahu saya itu beda-beda tergantung itu pemesanannya. Kan sebelumnya kita ngadain open pre-order. Oh, iya, iya. Terus juga menyiapkan produk yang untuk diperjualbelikan pada saat expo di stand-nya itu. Kalau di kelompok saya sekitar itu tadi 150-an ya. Berarti itu satu kelompok kan 6 orang. Itu 6 orang berarti dibagi seminar juga apa semuanya ada di stand? Kalau kemarin itu 6 orang dibagi di bagian pengolahan itu yang mengurus ke sana sama di stand. Jadi yang di seminar itu cuma 1 orang. Berarti ketika open stand itu juga masih produksi, Mbak? Masih menyiapkan, ya nggak produksi sih Mas, tempatnya kayak pengemasan buat yang pesanan-pesanan. Iya. Berarti produksinya tuh udah siap sejak H-1? Iya. Udah dimasukin frozen, dimasukin tuh freezer. Kok. Frozen. Terus goreng-goreng juga itu H-1 itu apa paginya sebelum expo? Paginya Goreng kan, mie nugget itu? Paginya itu kan kalau digoreng H-1 itu kayaknya besoknya Mas udah nggak enak kayaknya, nggak fresh gitu loh Mas. Akhirnya kita mutusin buat pagi aja jam 6 gitu kita udah persiapan. Oh, jam 6 udah di kampus? Iya. Padahal itu expo mulai jam 8 ya? Iya. Wow. Keren. Berarti acara kemarin itu panitianya nggak cuma mahasiswa ya, Mbak ya?
Iya, dari dosen juga. Dari ada. dosen ada juga. Iya. Oh, oke. Tapi mahasiswa juga berperan aktif atau sebagai pembantu dosen ini? Kebetulan itu yang membantu dosen itu dari mahasiswa yang sudah tidak ikut mata kuliah kewirausahaan ini. Oh, berarti mahasiswa semester atas. Bukan kayak apa ya, ikutnya itu mata kuliahnya yang diganti mata kuliah lain gitu, Mas. Oh, paham. Di Expo itu termasuk penjualan laris apa enggak, Mbak? Sebenarnya laris sih, tapi kita kan ubi ungu kan pada saat ini kan ada kayak apa ya, susah dicari Susah. gitu. Oh, nggak musimnya ternyata. Iya, ternyata pas bulan Januari ini nggak musimnya. Terus kemarin cari ubi ungu itu sampai keluar kota, jadi persediaan bahan utamanya itu terbatas. Jadi produknya juga terbatas juga. Oh iya, Mbak. Katanya kemarin ada penilaian juga ya, Mbak ya? Ada penilaian juga. Itu yang menilai? Yang menilai itu ada 3 juri. 3 juri. Iya. Itu Mbak Mia, kelompok Mbak Mia kelompok berapa, Mbak? Kelompok 7. Kelompok 7. Itu ada juara-juaranya enggak sih, Mbak? Ada. Ada. Kemarin kan ada 3 juara yang diambil. Oh, Mbak Mia kelompok 7. 7. Juara 2. Juara 2. Oke. Dengan pembimbing Bu Puji Afiatna. Bu Puji. Afiatna. Oh, Bu Puji Afiatna. Oke. Tapi menurut Mbak Arum nih, Expo itu kemarin sesuai target nggak, Mbak? Maksudnya sesuai ekspektasi nggak? Di luar ekspektasi ya. Di luar malah. Iya, karena kan harus butuh cooler itu. Ada yang sudah mencari tetap dibeli sama pembeli juga. Iya. Gitu. Gila. Itu sekeren itu ya, Mbak. Hebat banget. Lebih laku di ketika Expo di stand itu apa di pre-order, Mbak? Kalau pre-order sendiri itu lumayan banyak ya yang pesan. Yang ketika expo juga banyak yang nyari gitu. Mbak, kok udah habis? Iya, Bu, produksinya dikit doang kayak gitu. Oke. Tuh, terus pemenang juara itu dapat apresiasi nggak, Pak? Dari pihak Ngudi Waluyo? Alhamdulillah apresiasinya bagus banget dari Universitas Ngudi Waluyo. Seperti diberikan sertifikat sama ada sedikit hadiah. Oke. Kira-kira nih, Mbak, untuk kedepannya Gizi bakal buka open produk gitu lagi nggak, Mbak? Maksudnya wah, sekarang kan nggak ada event nih, event udah kelar. Ketika Mbak, aku pengen kue tiaonya dong, bisa nggak, Mbak, kayak gitu, Mbak? Bisa sih kayak gitu, tinggal PC sama orangnya aja, terus sama tunggu mungkin tahun depan ya di mata kuliah kewirausahaan lagi. Berarti bakal ada event lagi gitu ya, Mbak ya? Sebenarnya event khusus untuk masyarakat Ngudi Waluyo atau umum, Mbak? Sebenarnya itu untuk umum. Kebetulan kemungkinan banyak warga yang belum tahu ya, jadinya karena tempatnya kemungkinan kurang strategis di sana ya, Mas. Kalau misalnya di gerbang utama kemungkinan lebih tahu lagi ya orang lain. Iya. Oke. Kemarin ada penilaiannya juga kan, Mbak? Iya nggak? Iya. Nah, Mbak Arum kelompok berapa, Mbak? 2. Itu dapat juara berapa ini, Mbak? Alhamdulillah dapat juara 3. Juara 3 ya. Wah. Dari sudut pandang Mbak Mia tentang Expo kemarin itu gimana, Mbak? Expo kemarin sih menurutku luar biasa ya. Ya, soalnya kayak apa ya? Kita dilatih untuk kerjasamanya sama memanfaatkan pangan lokal bagaimana, terus itu bagaimana caranya bisa memanajemen bareng-bareng itu kan lab dipakai bareng-bareng ya, Mas. Terus bisa menciptakan produk yang sesuai tema itu bagaimana, terus bagaimana kita bisa berdiskusi sama teman-teman, sama Bapak Ibu dosen itu juga dilatih saya.
Kalau gitu ya udah makasih ya Mbak ya udah datang ke podcast ini. Oke Mbak, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Terima kasih ya Mbak udah datang ke podcast ini. Terima kasih Mbak Eliza. Terima kasih juga udah diundang di podcast. Apa tadi? Podcastin. Podcastin. Bukan podcast IN, bukan podcastin ya, tapi podcast SCENE. Oke. Sin. Ada channel YouTube-nya? Ada sinematografi. Oke, siap. Siap. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama.